selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Safia yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan menutup pintu dan tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi ibu. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan resusitasi bayi. Untuk waktunya itu sekitar 15 menit ya Bu ya. Baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke. Kalau begitu, Ibu setuju ya dengan tindakan yang akan saya lakukan? Oke, baik. Jika Ibu setuju, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Baik, di sini alat-alatnya yaitu yang pertama ada reservoir yang berbentuk panjang dan berbentuk tabung, lalu ada sungkup, lalu ada mukus ekstraktor. Yang satu akan dikasih kepada bayi dan yang satu bisa dihisap oleh penolong. Lalu ada delay yang berfungsi untuk menyedot lendir yang ada pada hidung dan mulut bayi. Lalu ada kanul nasal, ada stetoskop, ada bengkok, handscoon, dan APD. Oke, selanjutnya adalah menggunakan APD. Lalu mencuci tangan 6 langkah. Di sini sudah disediakan ruangan yang hangat dan menyalakan lampu yang berjarak sekitar 60 cm. Lalu yang selanjutnya adalah memberi bantalan pada meja, di atas meja. Lalu memberikan alas di atas bantal. Di mana alas ini nantinya berfungsi untuk mengganti handuk dari bayi. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengambil bayi dari ibu yang sudah dilakukan pemotongan tali pusat. Kemudian dalam 30 detik setelah bayi lahir, kita akan menilai apakah bayi bernapas atau menangis. Lalu kemudian menilai tonus ototnya. Dan selanjutnya kita nilai apakah bayi cukup bulan atau tidak. Nah, jika tidak, maka kita akan melakukan langkah awal resusitasi. Langkah pertama yaitu adalah menghangatkan bayi dengan menggunakan handuk. Lalu setelah itu memposisikan bayi dengan posisi kepala agak sedikit menengadah untuk membuka jalan nafas. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghisap lendir di mulut dan hidung dengan menggunakan delay. Sebelum delay digunakan akan terlebih dahulu dipencet baru dimasukkan ke hidung dan mulut bayi. Nah, selanjutnya kita akan menghisap lendir yang ada pada mulut bayi, tidak boleh lebih dari 5 cm sebanyak 3 kali. Hisap, buang pada bengkok, hisap lagi, buang pada bengkok, dan hisap lagi, buang pada bengkok. Selanjutnya hisap hidung menggunakan delay juga, yaitu tidak boleh lebih dari 3 cm sebanyak 3 kali juga. Hisap, buang pada bengkok, hisap lagi, buang pada bengkok, dan hisap lagi, buang pada bengkok. Oke, sudah. Kemudian setelah itu selanjutnya kita mengeringkan bayi dengan menggunakan handuk basah dan melakukan rangsang taktil. Lalu setelah itu sambil kita mengeringkan handuk, setelah itu ganti handuk yang basah dengan menggunakan handuk yang kering. Oke. Baik. Di sini kita akan masih memperlihatkan dadanya. Diarahkan ke lampu. Oke. Selanjutnya kita atur kembali posisi bayi agak sedikit menengadah untuk membuka jalur nafas. Lalu setelah itu mengevaluasi dengan menggunakan stetoskop pediatri.
Baik, apabila bayi sudah bernafas, bisa dilakukan asuhan perawatan bayi. Dan apabila bayi belum bisa bernafas, maka lakukan ventilasi tekanan positif. Selanjutnya, lakukan evaluasi dengan penilaian. Bila bayi sudah bisa bernafas, maka lakukan asuhan perawatan bayi pasca resusitasi. Di sini karena bayi belum bisa bernafas, sehingga kita akan melakukan ventilasi tekanan positif. Yang pertama, atur kepala bayi dengan sedikit menengadah agar bisa membuka jalan nafas. Oke. Lalu letakkan sungkup pada posisi muka bayi, yaitu di sini hidung, mulut dan dagu harus tertutup sungkup. Kemudian periksa dengan melakukan ventilasi percobaan 2 kali sambil memperhatikan gerakan dada. Gerakan dada. Lalu sambil memperhatikan gerakan dada. Oke, baik. Dada sudah bergerak, artinya perlekatan berhasil. Baik, bila terlihat gerakan dada, maka lakukan ventilasi dengan kecepatan 20 kali selama 30 detik. Dan kemudian amati gerakan dada terlihat naik atau tidak. Jika tetap tidak bergerak, maka periksa kembali alat, periksa kembali posisi kepala bayi untuk meyakinkan bahwa leher sudah sedikit terekstensi. Kemudian lakukan kembali seperti tadi dan tekan balon lebih kuat untuk meningkatkan tekanan ventilasi. Kemudian ulangi lagi untuk menghisap lendir di hidung dan mulut bayi. Hisap, buang, hisap, buang, hisap, buang. Dan lakukan lagi ventilasi sebanyak kecepatan 20 kali dalam 30 detik. Tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Begitu seterusnya. Kemudian melakukan evaluasi dengan menghitung HR. Kemudian kita lihat selama 6 detik dan kita hitung. Kemudian jika HR-nya masih kurang dari 100 per menit, maka kita bisa melakukan ventilasi yang kedua selama 30 detik sebanyak 20 tekanan dan menaikkan oksigen dengan 40%. Baik, kita akan menggunakan reservoir yang tabung. Lakukan seperti tadi. 1, lepas, 2, tekan lepas, 3, tekan lepas, dan begitu seterusnya. Kemudian kita hitung lagi HR-nya. Baik, HR kurang dari 100 per menit, maka lakukan ventilasi yang ketiga selama 30 detik sebanyak 20 kali dengan menaikkan konsentrasi oksigen menjadi 100% per menit. Oke, seperti tadi. Tekan, lepas, tekan, lepas, dan seterusnya. Baik, setelah itu kita lakukan lagi evaluasi dengan menggunakan stetoskop. Baik, HR-nya udah lebih dari 100, maka kita sudah melakukan perawatan pasca resusitasi. Baik, setelah dilakukan resusitasi yang ketiga, bayi sudah bisa bernafas. Selanjutnya adalah membereskan alat. Lalu merapikan kembali pasien atau bayi. Kemudian melepas handscoon dan mencuci tangan 6 langkah.
lalu melepaskan APD. Baik, resusitasi bayinya sudah selesai. Nanti saya akan kembali 1 jam lagi untuk mengecek kondisi bayi ibu. Terima kasih ibu, sangat kooperatif sekali. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ibu ya. Sebelum saya tinggal, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tinggal terlebih dahulu ya bu. Oke, assalamualaikum. Baik, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Telah dilakukannya resusitasi bayi Vivi pada hari Kamis tanggal 1 November 2021 di jam 10 pagi. Terima kasih.